Ya, Mas Al Arab, silakan lanjutkan. Tadi Anda juga membantah pernyataan dari Menlu Iran, Abbas Araghchi, yang bilang perang Amerika Serikat dan Israel gagal. Anda bilang nggak demikian? Perang gimana? Perang antara Amerika Serikat dan Israel telah gagal, kata Araghchi. Oh ya. Anda kan bilang nggak gitu kok. Saya bilang bahwa dalam konteks Amerika ini, Mbak, sejak awal Trump itu dia punya agenda meningkatkan perang sebagai strategi. Maka anggaran pertahanan naik tuh. Ya. Biden dari 3% GDP jadi 4%. Apa yang kemudian terjadi? Belanja militer meningkat. Kalau Anda lihat sejak 2 tahun ini sampai perang ini, industri militer itu luar biasa sahamnya. Jadi siapa yang paling untung dalam perang di sini? Industri militer di Amerika Serikat. Dan perlu dicatat, industri militer di Amerika Serikat itu menjadi salah satu pilar yang mendukung Trump dalam pemenangan pemilu kemarin. Selain juga soal produsen minyak. Artinya target utama Trump adalah menghancurkan Iran, which is itu sangat sulit, mengganti rezim segala macam sulit. Kenapa? Tadi ada pertanyaan penting tuh, kenapa strategi konyol itu dilakukan? Pernah dilakukan di Afghanistan menghadapi Taliban pada 20 tahun lalu, masuk ke dalam, rezim diganti, setelah 20 tahun habis-habisan Amerika mundur, Taliban berkuasa lagi. Dia punya pengalaman di Taliban, punya pengalaman di Irak. Artinya dia menghitung bahwa mengganti rejim itu, walaupun Anda udah masuk, Anda pernah gagal. Lalu kenapa pilihan konyol itu tetap dilakukan? Apakah hanya tes untuk sampai sejauh mana mereka berhasil? Ataukah sesungguhnya ini hanya game aja buat mereka untuk hegemoni politik dalam konteks itu? Ada diskusi-diskusi kepentingan ekonomi politik selama perang ini. Salah satunya yang mendapatkan keuntungan dari persoalan perang ini, pertama industri militer, yang kedua Amerika produsen minyak. Dia juga mendapatkan keuntungan dari itu. Pada titik tertentu Trump akan rasional, Mbak. Oke, perang kita stop. Kita contoh dalam kasus Houthi. Trump bilang Biden mah lembek, nggak berani nyerang Houthi. Nah, gua mau serang Houthi nih di Yaman, ya kan? Karena mengganggu Amerika. Diserang Houthi. Baru berapa lama Trump stop, kita perjanjian. Akhirnya perang dihentikan, apa yang dilakukan? Oke deh, kita buat damai, yang penting kapal dagang Amerika jangan diserang ya di Selat Aden yang mau masuk Laut Merah menuju terusan Suez. Poinnya apa? Pada titik tertentu Trump akan mengambil posisi ketika kerugian lebih tinggi dari keuntungan, dia akan men-stop perang yang terjadi. Jadi saya mau bilang, Trump menganggap perang di Iran ini adalah hegemoni politik dalam kepentingan dia dan kekuasaannya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Nah, sementara buat Israel adalah untuk membangun the grid of Israel tadi itu. Buat Iran ini untuk mempertahankan kedaulatan saya, maka saya harus bertarung habis-habisan. Nah, dalam konflik pasti ada titik buntu. Nah, ketika titik buntu terjadi karena semua aktor dalam konflik itu dihitung secara rasional, maka orang akan menghitung untung dan rugi. Apakah ini akan terus berlanjut atau tidak? Nah, ketika semua aktor menghitung kerugian lebih besar dari keuntungan, khususnya Amerika Serikat ya, maka dia akan stop tuh. Maka kemudian dia mencoba nyari jalan perundingan. Pertanyaannya, apa kemudian hari Amerika, khususnya Trump, sudah menghitung dalam level itu? Saya rasa mereka masih berpikir tentang kebuntuan tadi itu. Tapi ingat, dalam kasus Houthi, dia menghitung daripada hantam-hantaman terus, stop. Perjanjian dilakukan, yang penting kapal dagang Amerika jangan diserang oleh Houthi. Dilema itu termasuk putusan Iran memblokade Hormuz? Nah, dalam konteks Selat Hormuz, Iran ini cerdas ya. Tentu dalam perang selalu ada hitungan apa yang disebut dengan center of gravity. Orang menghitung apa center of gravity lawan yang ketika dilumpuhkan, dia akan kacau, gitu kan? Nah, dalam konteks itu, ekonomi menjadi sasaran buat Iran tuh. Maka itu ditutuplah Selat Hormuz tadi itu. Nah, dalam penutupan itu, Amerika akan menghitung sampai titik mana mereka akan kemudian melakukan negosiasi dengan Iran. Sekarang kan kemarin udah bilang, perang sebentar lagi akan berakhir, kata Trump ya kan. Tapi bagi Iran, enggak, gue yang menentukan. Kenapa? Hari ini buat Iran, perang itu sebagai perjuangan ideologis. Nasionalisme bangkit. Dia nggak bisa menghentikan ini, tapi dalam batas tertentu Iran pun akan menghitung secara rasional, Mbak. Sampai batas mana? Apakah sampai Netanyahu meninggal? Apakah sampai Trump meninggal? Ataukah memang Iran mengambil perang habis-habisan? Tapi dalam konteks Amerika, saya yakin dia akan menghitung secara rasional bahwa kerugian dalam perang lebih tinggi dari keuntungan. Nah, dalam konteks itu dia akan menutup tuh perang yang terjadi. Itu dalam asumsi saya. Oke, baik. Saya ke Pak Siddiq kalau begitu. Pak Siddiq, tadi kan disampaikan apakah Anda melihat merupakan ini militer industrial kompleks sehingga ya tadi hitung-hitungan si Trump bisa jadi ini adalah hanya soal bisnis kepentingan saja, tidak bermaksud lebih?
Iya, kalau kita mengamati kebijakan politik Trump ya, kebijakan luar negerinya, maka dan itu bisa kita bedah di national security strateginya yang dibuat oleh Trump, maka tidak ada satu pilihan strategi yang diambil oleh Trump yang tidak terlepas dari kepentingan ekonomi politiknya. Ya. Termasuk soal perang. Kita tahu bahwa salah satu kepentingan besar Trump di kawasan adalah dia ingin memastikan kawasan Timur Tengah atau kawasan Teluk Persia ini aman, dan salah satu kunci amannya adalah keberadaan pangkalan militer Amerika di sejumlah negara Teluk itu tetap eksis dan secara persenjataan terus mengalami modernisasi. Modernisasi itu artinya belanja negara-negara Teluk untuk membeli senjata dari Amerika ini harus jalan terus. Nah, ketika terjadi perang, pasti pikiran itu ada di Trump. Tetapi begitu situasinya terbalik, Iran ternyata mampu melakukan perlawanan secara tidak terkalkulasi dengan tepat oleh Amerika maupun Israel. Dia melakukan perang asimetri dan perang berlarut semacam ini. Trump mulai menghitung bahwa postur pertahanan dia ini sudah tidak lagi visible untuk keperluan di Timur Tengah, di Teluk. Dan persenjataan canggih yang dikatakan sistem pertahanan udara yang luar biasa itu ternyata kan hari-hari ini tidak mampu menangkal bahkan pesawat drone yang murah itu. Artinya apa? Masa depan perdagangan senjata atau industrial kompleks, military kompleks Amerika di Timur Tengah ini sekarang sudah tidak punya masa depan. Bahkan saya membayangkan ketika misalnya entah dengan formula apapun perang ini berhenti, maka pihak yang akan mendapatkan gain lebih besar adalah Iran ketimbang Amerika atau Israel. Tetapi efek lanjutannya adalah sangat mungkin pangkalan-pangkalan Amerika di kawasan Teluk itu kemudian akan berakhir masanya. Dan secara industrial kompleks kepentingan ekonomi militernya ini kerugian yang sangat besar bagi Amerika termasuk juga bagi Israel. Tetapi poin yang penting saya kira perspektif kita dalam membahas situasi di Iran sekarang ini, kita jangan juga terdisorientasi menempatkan Amerika sebagai aktor utamanya. Tidak. Saya justru berpandangan aktor utamanya adalah Israel sebenarnya. Marco Rubio, Menteri Luar Negeri, ketika menerima the aid of Senate gangster istilahnya itu, 8 senator kunci yang ada di Amerika dari Republik, itu kan dia katakan, kami juga terkaget-kaget karena Israel melakukan serangan secara sepihak, secara mendadak, dan kami tidak diberi kabar apa-apa. Artinya apa? Bahwa keputusan perang itu tidak diambil secara bersama-sama antara Israel dengan Amerika. Tapi karena Amerika melihat Israel sudah jalan duluan, dia nggak mungkin berlepas tangan. Dia akhirnya membantu. Makanya kalau tadi ada pertanyaan ya kok miskalkulasi, gagap, ya memang dari awal Amerika tidak merencanakan menyerang seperti itu. Bahwa dia menggelar 2 kapal induknya di situ, sekian banyak pesawat tempur di situ, itu kan memang untuk menggertak saja agar kemudian Iran tunduk kepada tekanan Amerika. Jadi saya kira perspektif kita tempatkan Israel sebagai aktor yang paling berkepentingan dalam persoalan perang ini. Terkait itu nanti saya lanjut ke Anda karena ada perbedaan sikap ataupun jawaban dari Trump dan juga Israel dalam hal soal lama atau panjangnya perang berlangsung. Saya ke Mbak Dina. Mbak Dina, yang kita lihat Iran menjalankan perang atrisi dengan serangan berbiaya lebih murah. Ya, jadi kira-kira sampai titik mana Iran dan Amerika Serikat mampu saling meladeni? Saya kira yang kita lihat harus lebih besar sekarang ya, karena pertanyaannya seperti itu, kita jangan membatasi diri hanya di 3 aktor yang sedang bertarung. Karena berbeda dengan perang yang lain, perang ini sudah didahului oleh beberapa konflik sebelumnya, mulai dari konflik dagang, ekonomi yang sangat besar yang membuat Trump begitu menurut saya liar melakukan tamparan ke seluruh dunia gitu, dan sampai hari ini sebenarnya belum kelihatan bahwa strategi tersebut itu jalan, dan China ternyata come out stronger, jauh lebih kuat gara-gara ini. Itu satu. Kemudian masih ada tadi di Timur Tengah, jelas itu ada beberapa seri konflik. Kemudian Palestina, kurang apa sih sebenarnya kasarnya terhadap Palestina, tapi kenyataannya ternyata belum juga mampu menaklukkan Hamas kan. Dan
karena itu semua saya melihat bahwa justru dengan Iran menunjukkan, saya boleh bilang keberaniannya ya berhadapan dengan satu sistem yang selama ini justru membuat sejumlah negara gentar dan memilih untuk bandwagoning atau ngikut aja mengekor pada Amerika Serikat. Justru Iran memilih untuk tidak, kami mempertahankan kedaulatan, kami mempertahankan kalau you tanggung jawab atas kerusakan yang ada dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ini satu permintaan yang eksistensial yang menurut saya memang bisa jangka panjang dan itu juga makanya bisa memancing lebih banyak negara mendukung Iran. Dan itu yang dia tunggu nih sebenarnya si Iran ini. Seberapa besar daya tahan Iran dalam perang asimetris ini? Karena bukan Iran sendiri lagi sekarang, sudah ada Rusia, negara-negara teluk juga. ada Rusia, ada China, bahkan negara-negara non-blok minimal yang ada di ASEAN lah yang kita lihat itu sebenarnya sudah mulai dalam posisi mencoba melihat lebih besar ya gambarnya. Memang kita lihat ada Filipina yang ya sudah terikat oleh perjanjian dengan Amerika Serikat, juga Thailand, Singapura. Tapi kita lihat bahwa statement terakhir dari ASEAN tanggal 13 kemarin itu menunjukkan bahwa statementnya jelas, yang menyerang pertama adalah Israel dan Amerika. Dan itu sebabnya ASEAN harus bersiaga, menyiapkan diri dan tetap berpegang pada prinsip internasional. Dan kita tahu bahwa di kawasan kita ini kan pegangan utamanya apa? Kedaulatan kan, nomor satu. Itu jangan sampai terkompromi. Jadi menurut saya sih negara-negara dunia ini ada yang wait and see, ada yang sudah jump in, langsung dia bandwagon karena dia berpikir bahwa Amerika Serikat masih akan bisa melindungi. Tapi kalau menurut saya sih dari gambaran saya Amerika Serikat nggak mampu lagi mendampingi atau memberi payung perlindungan buat negara lain. Orang Eropa aja suruh jalan sendiri gitu kan. Kemarin dengan kasus Greenland itu ya. Jadi kalau dan juga Ukraina. Jadi pertarungan bisa semakin kompleks karena Rusia sudah masuk dan Rusia bilang saya bisa mediasi, saya bisa bantu mediasi, tapi dengan satu catatan, cabut sanksi terhadap minyak yang selama ini menjadi masalah buat Ukraina kan. Jadi berarti pertaruhannya sudah lebih kompleks. Jadi menurut saya kita lihatnya jadi lebih besar. Iran ini memainkan seluruh papan catur untuk membangunkan dunia bahwa look, yang kita hadapi nih sekarang musuh yang seperti ini. Kamu tidak merasa dimusuhi juga apa gitu, kira-kira begitulah. Oke, baik, saya ke Mbak Cempaka. Kira-kira kenapa Iran menyerang negara-negara teluk padahal perangnya kan dengan Amerika Serikat dan juga Israel. Tadi mungkin menyambung analisis dari Mbak Diana. Di negara-negara teluk itu kan ada pangkalan militer Amerika Serikat dan juga ada kilang minyak di sana. Kenapa kira-kira? Tentu saja untuk membebankan kos yang lebih tinggi pada regional begitu ya. Dalam konteks ini negara-negara, tapi yang harus kita pandang adalah sampai saat ini sudah masuk ke pekan kedua dan sudah mau akhir pekan 2, tidak ada negara teluk yang melakukan retaliasi begitu hingga saat ini. Yang dilakukan, yang dipilih oleh negara-negara teluk justru adalah meningkatkan pada multilateral. Begitu. Yang dibawa adalah ke UN. Kita dengar beberapa hari lalu salah satu UN Security Council mengeluarkan resolusi yang diajukan oleh Bahrain bahwa yang melarang Iran untuk menyerang negara-negara teluk. Jadi kita lihat bagaimana negara teluk juga tidak berani atau tidak sangat berhati-hati dalam menentukan strategi retaliasi terhadap Iran. Dan dalam konteks ini kita harus pandang ada beberapa konteks juga, yaitu ada proksi-proksi yang resilient di beberapa negara di negara teluk. Yang kedua adalah ada juga masyarakat domestik di negara-negara teluk tersebut yang sebenarnya pro terhadap Iran dengan alasan apapun, dengan alasan mungkin Syiah ataupun justru dalam konteks ini memang pro terhadap Iran dan anti terhadap Barat. Jadi dalam konteks ini memang sangat menarik untuk melihat dalam konteks teluk. Apa risiko jika negara teluk tersebut melakukan pembalasan? Ada dampak yang lebih panjang selain minyak, meskipun tadi sudah dijelaskan oleh para narasumber yang lain juga terkait dengan dampak minyak. Menurut saya adalah terkait desalinasi air. Nah ini adalah desalinasi air terbesar di Middle East, di Timur Tengah, ini berada di negara-negara teluk. Dan tentu jika, dan kalau kita ingat salah satu protes yang dilakukan oleh Iran adalah ketika Amerika Serikat beberapa hari yang lalu menyerang desalinasi di salah satu desa yang ada di Iran.
begitu. Jadi dalam konteks ini bukan tidak mungkin, tidak dalam konteks energi tidak hanya terbatas pada minyak saja, tapi bahkan pada energi air. Apakah negara Teluk ini akan tetap berdiam diri jika Iran terus melakukan serangan-serangan ke negara Teluk tersebut? Mbak Cempaka nanti jawab, boleh lihat sekali kembali saudara.